Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandara Yunovita, Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra. Saya akan menyampaikan materi pada topik 2, globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tergantung dalam jaringan internasional, meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara. Kegiatan produksi dan konsumsi sudah menjadi suatu kegiatan bersama di muka bumi ini. Salah satu bentuk globalisasi ekonomi adalah tumbuhnya bisnis dalam skala global seperti IBM, Coca-Cola, Philip Morris, Sony, Toyota, General Motors, DHL, UPS, Caltech adalah beberapa perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang. Pada sisi yang lain, globalisasi dapat dipandang sebagai ancaman bagi perekonomian suatu negara. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dianggap memiliki daya saing yang lebih kuat dibandingkan perusahaan nasional. Para pendukung globalisasi berpendapat bahwa dengan tidak adanya hambatan perdagangan internasional akan membawa kemakmuran bagi perekonomian dunia. Dan para penentang atau penghambat globalisasi berpendapat bahwa globalisasi membawa implikasi timbulnya perdagangan bebas. Pada akhirnya, sudah tidak ada lagi negara yang dapat bertahan hidup dalam mencukupi kebutuhannya sendiri jika negara tersebut mengabaikan sektor luar negeri. Bisnis dan masyarakat. Bagi organisasi bisnis, perubahan-perubahan lingkungan ekonomi dan sosial dapat diartikan sebagai ancaman atau peluang. Fenomena tersebut akan menjadi ancaman apabila perusahaan tidak mampu mengantisipasi perubahan tersebut. Bisa dijadikan peluang apabila perusahaan dapat menyiapkan dirinya. Pendorong globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Proses globalisasi mengalami perkembangan yang amat cepat karena adanya dorongan, yaitu dorongan pasar, dorongan biaya, dorongan pemerintah, dorongan persaingan, dan dorongan lainnya. Faktor-faktor globalisasi. Globalisasi memiliki 3 faktor utama, yaitu kedekatan atau proximity, kedua lokasi atau location, yang ketiga sikap atau attitudes. Globalisasi dan daya saing. Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi memiliki daya saing yang kuat, maka ia akan bertahan dalam persaingan. Tetapi apabila daya saingnya lemah, maka ia tidak akan mampu bertahan. Daya saing tersebut tidak dapat diperoleh begitu saja, namun perlu direncanakan dengan suatu strategi bersaing. Strategi bersaing adalah pencarian posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri. Pada dasarnya ada 2 macam keunggulan bersaing, yaitu keunggulan biaya dan diferensiasi. Sikap manajer internasional. Sikap manajer internasional yaitu 1. Ethnocentric manager, 2. Polycentric manager, 3. Geocentric manager. Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi. Ada 3 perubahan penting pada perekonomian dunia yang mulai berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Pertama, disetujuinya hasil putaran Uruguay tentang GATT atau General Agreement on Tariff and Trade tahun 1994 di Marrakesh. Kedua, Indonesia bersama-sama 17 negara lainnya dalam pertemuan APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation di Bogor tahun 1994. Ketiga, Indonesia bersama-sama negara ASEAN lainnya menyepakati pemberlakuan AFTA atau ASEAN Free Trade Area pada tahun 2003. Menurut Michael Porter, untuk memenangkan persaingan global diperlukan keunggulan kompetitif, bukan hanya sekedar keunggulan kooperatif yang berbasiskan faktor endowment. Konsep dalam bisnis internasional. 1. Neraca perdagangan atau balance of trade. 2. Neraca pembayaran atau balance of payment. 3. Nilai tukar atau exchange rate. 4. Keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Mengapa bisnis go internasional? Banyak perusahaan yang kini tengah merambah pasar internasional. Adapun keuntungan yang diharapkan adalah profit potensi, profit margin, established demand, raw material, teknologi, dan production efficiency.
Beberapa pendapatan dalam bisnis internasional. 1. Ekspor. 2. Foreign licensing. 3. Foreign operation sales brands. 4. Joint ventures. 5. Wholly-owned subsidiaries. 6. Multinational company. Hambatan-hambatan perdagangan internasional. 1. Bahasa. 2. Adat atau budaya. 3. Kurs. 4. Politik dan proteksionisme. Lembaga-lembaga internasional. 1. The World Bank. 2. IMF atau International Monetary Fund. 3. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. 4. WTO atau World Trade Organization. Aliansi-aliansi ekonomi. 1. AFTA. 2. NAFTA. 3. Masyarakat Eropa atau European Community. Itu saja yang saya sampaikan materi pada topik 2. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.